Katekismus Heidelberg dibuat dalam bentuk tanya jawab. Setiap pertanyaan bisa saja dibahas dalam beberapa sesi. Pertanyaan pertama, apa yang merupakan satu-satunya penghiburan Anda pada waktu hidup dan pada waktu mati? Jawaban, bahwa saya bukan milik saya sendiri, melainkan tubuh dan jiwa saya, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati, adalah milik Juru Selamat saya yang setia, yakni Yesus Kristus. Ia telah melunasi semua hutang dosa saya dengan darahnya yang berharga dan membebaskan saya dari kuasa si iblis. Ia juga menjaga saya sedemikian rupa sehingga tak satu helai rambut pun jatuh dari kepala saya tanpa kehendak Bapa saya yang di sorga. Sesungguhnya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk keselamatan saya. Sebab itu, melalui Roh Kudus, Ia memberikan kepada saya jaminan hidup kekal dan untuk selanjutnya membuat saya dengan segenap hati rela dan bersedia hidup baginya. Berikut adalah seri pertama dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan, apa yang merupakan satu-satunya penghiburan Anda pada waktu hidup dan pada waktu mati? Jawaban, bahwa saya bukan milik saya sendiri, melainkan tubuh dan jiwa saya, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati, adalah milik Juru Selamat saya yang setia, yakni Yesus Kristus. Renungan. Manusia seringkali menghubungkan penghiburan dengan memiliki rumah yang nyaman, liburan dan istirahat yang cukup, tidur yang enak, dan terlepas dari sakit penyakit. Sebenarnya, penghiburan tidak terletak pada hal-hal yang sementara ini. Penghiburan yang sejati justru terletak pada kepemilikan Allah dalam hidup kita. Karena itu, menjadi milik Tuhan Yesus merupakan penghiburan terbesar dalam hidup Kristen. Kita bukan milik diri kita sendiri. Kita adalah milik Kristus secara penuh karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 20. Kristus berseru kepada kita yang telah ditebusnya, agar kita jangan takut dalam hidup ini. Dia telah menebus kita, bahkan Dia mengenal kita dengan nama kita masing-masing. Yesaya 43 ayat 1. Kristus adalah gembala kita yang agung. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita, dan Ia mengenal nama kita masing-masing, dan kita mengenal Dia. Yohanes 10 ayat 3, ayat 11, ayat 14 dan 15. Karena kita adalah miliknya, Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kita dari tangannya. Apakah penderitaan, kesulitan, bahkan maut sekalipun, dan kita pasti tidak akan binasa. Yohanes 10 ayat 28, Roma 8 ayat 38 dan 39. Pemilikan yang total dari Allah terhadap hidup kita berarti kita memiliki segala sesuatu yang Dia miliki, bahwa sesungguhnya kita akan mewarisi kerajaan Allah. Kita yang telah ditebusnya, disatukan dalam Dia, sama seperti ranting-ranting dengan pokok anggurnya. Yohanes 15 ayat 1-8. Karena kita satu dengan Dia, maka jaminan penghiburan kita menjadi kokoh. Dalam pergumulan hidup, pencapaian prestasi, sukses, dan sekalipun kegagalan, depresi, dan apapun bentuk aral melintang yang akan kita hadapi dalam tahun-tahun hidup kita, akan mengingatkan kita bahwa kita bukan milik diri kita sendiri. Kita tidak berjalan seorang diri menghadapi hari-hari di depan kita. Kristus adalah kekuatan dalam kehidupan dan bahkan dalam kematian sekalipun. Dia berdiri di samping kita sekarang dan berjalan bersama dengan kita. Bahkan dalam bayang maut sekalipun, sampai kita diam bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita telah diutus untuk menjadi ikatan yang mempersatukan kita dengan Dia. Biarlah ini menjadi nyanyian sukacita dan penghiburan kita dalam tahun-tahun kehidupan kita, bahwa kita sepenuhnya adalah miliknya. Ingat, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita lepas dari mata kasih-Nya kepada kita.
Amin.